Selamat siang semuanya anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Sebelum kita memulai beraktivitas, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu, minta tolong yang laki-laki, minta tolong pimpin berdoa ya. Boleh, Bu. Oke, teman-teman sekalian, sebelum Bu Guru memulai memberikan materi hari ini, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu, sudah Bu Guru? Ya, terima kasih, Nak Samsul. Karena kita sudah berdoa, Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semuanya, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, berarti semuanya antusias ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah karena semuanya hadir. Karena ini sudah siang, semoga semuanya tidak mengantuk ya. Sedikit, Bu. Ngantuk sedikit. Oh, ngantuk sedikit ya, sambil dicek matanya biar ngantuk lagi. Ya, Ibu sampaikan tujuan dari layanan bimbingan kali ini ya. Jadi Ibu mau mengadain bimbingan klasikal di kelas kalian ini karena berkaitan dengan topiknya yaitu bahaya merokok. Kenapa Ibu pilih tentang bahaya merokok? Karena beberapa minggu yang lalu ada beberapa teman kalian yang ketahuan merokok di sekolah. Terus kemarin juga Ibu sempat menyebar LKPD dan hasilnya pun banyak di antara kalian itu yang belum paham atau belum mengerti apa itu bahayanya rokok buat diri sendiri, baik buat kesehatannya ya, baik buat diri sendiri ataupun untuk kesehatannya. Yang mana seperti yang kalian ketahui di lingkungan kita ini seringkali kita ngelihat atau bertemu orang-orang yang merokok. Jadi kalau kita sering deket-deket dengan orang yang merokok pun sebenarnya kita juga bisa kena imbasnya. Itu salah satu alasan kenapa Ibu ambil topik layanannya bahaya merokok. Kemudian fungsi dari tujuan Ibu mengadakan bimbingan klasikal ini adalah supaya kalian tuh bisa menganalisa dampak rokok bagi kesehatan tubuh kalian. Kemudian kalian juga mampu menunjukkan zat-zat apa sih yang berbahaya untuk diri kalian dari rokok tersebut, baik asapnya ya ataupun sebagai kalian penghisap, seandainya pun ada yang pernah menghisap di kelas ini ya. Kemudian setelah itu Ibu juga pengen nanti kalian itu bisa merumuskan apa yang akan dilakukan ketika kalian itu ketemu orang dan mengajakin kalian untuk merokok seperti itu. Setelah ini supaya nggak ngantuk, Ibu pengen kita supaya nggak ngantuk ya, Ibu pengen kalian nanti sebutkan yel-yel yang kalau Ibu tanya kabar, Ibu minta tolong kalian nanti jawab alhamdulillah, luar biasa gitu ya. Kalau Ibu tanya apa kabarnya, kemudian kalian jawab sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, bisa Ibu mulai. Boleh. Kenapa nggak ada suaranya ini? Pada lemes semua, belum minum ya? Bisa, Bu. Ayo, Bu. Dimulai, Bu, gamesnya. Dimulai, Bu. Oh ya, baiklah. Ya. Apa kabar semuanya? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Gitu. Ya. Kenapa Karena kalau sudah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, semuanya senang ya, Bapak. Amin. Anak-anak. Iya. Ya. Amin. Sehat semuanya. Ya. Boleh Ibu ulang ya, biar semangat Boleh, Bu. lagi. Oke, Bu.
Boleh. Apa kabar semuanya? Sehat jasmani. Sehat jasmani. Sehat jasmani. Sehat ekonomi. Sehat ekonomi. Ya, terima kasih Ananya. Baik, hari ini karena Ibu berikan layanan klasikalnya tentang sinema edukasi, jadi Ibu pengen nanti kalian itu menonton film animasi tentang bahaya merokok ya. Tapi sebelum kalian menonton, ada beberapa hal dulu yang pengen Ibu sampaikan bahaya rokok ini buat kalian ya. Sah. Ya, bahaya merokok dan dampaknya ya. Jadi rokok itu banyak bentuknya, seperti yang kalian lihat mungkin di sekitar kalian, maksud Ibu di sekitar lingkungan kalian ya. Rokok itu bisa berbentuk rokok kretek, batang, cerutu, pipa, shisha, susur, kunyah, dan rokok elektrik. Ya, ini yang rokok elektrik ini yang sekarang lagi banyak digemari sama remaja-remaja kita ya. Terus jenis-jenis perokok itu ada perokok aktif dan perokok pasif. Kalau perokok aktif itu udah nyata mereka yang terbiasa atau nyata menghisap rokok. Sedangkan kalau perokok pasif, mereka yang sebenarnya tidak merokok namun karena ada orang lain yang merokok terpaksa harus ikut menghisap asap rokok seperti itu. Kemudian jumlah perokok, pembagian jumlah perokok ini ada 3 macam, perokok ringan, perokok sedang, dan perokok berat. Perokok yang menghabiskan sekitar 1-10 batang sehari ini disebut dengan perokok ringan. Kemudian kalau perokok sedang, perokok yang menghabiskan sekitar 10-20 batang sehari. Kalau perokok berat, perokok yang menghabiskan 20 batang lebih dalam sehari ya. Bukan saat itu salah menulis. Kemudian zat yang terkandung dalam rokok. Ibu tuliskan garis besarnya saja di sini. Beberapa zat yang terkandung dalam rokok dan itu sangat berbahaya untuk tubuh kita. Misalnya nikotin. Nikotin ini mengandung candu. Kemudian makanya kenapa orang yang merokok itu seringkali ketagihan. Terus zat lainnya adalah tar, bahan dasar pembuatan aspal. Jadi tar ini bahan dasar pembuatan aspal. Sangat sayang sekali ya kalau kita merokok, berarti secara nggak langsung kita juga ngerasain tuh rasanya aspal yang dapat menempel di paru-paru, dapat menimbulkan iritasi bahkan kanker. Kemudian zat karbon monoksida itu seperti asap knalpot itu juga masuk dalam karbon monoksida ya. Terus zat karsinogen, pemicu pertumbuhan sel kanker. Zat iritan dapat mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru. Intinya zat-zat yang terkandung dalam rokok itu sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian kandungan zat dalam asap rokok yang dinyalakan. Jadi kalau tar itu mengandung bahan kimia beracun, merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker. Karbon monoksida itu gas beracun yang dapat mengakibatkan kekurangan kemampuan darah membawa oksigen. Dan nikotin itu salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung. Selain kenapa tadi Ibu bilang bikin kecanduan karena dia seperti obat perangsang ya. Terus dampak negatif rokok bagi kesehatan. Perokok pasif itu bisa mengakibatkan angina. Angina ini sejenis penyakit pembuluh darah ya. Kemudian asma, alergi, dan kalau pada wanita hamil zat yang beracun pada rokok itu bisa terserap oleh bayi. Kalau misalnya wanita hamil yang merokok atau sering menghisap asap rokok ya. Terus kalau perokok aktif dapat menyebabkan pusing, gangguan fungsi paru, liver, jantung, kanker, kerusakan fungsi intelektual. Itu beberapa yang Ibu sebutkan tentang bahaya merokok, kemudian cara menghindari
menghindari pengaruh untuk merokok, bisa menghindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok, lakukan hal-hal positif lainnya seperti olahraga, membaca, atau hobi lain yang menyehatkan. Yakinkanlah bahwa rokok bukan sarana satu-satunya sarana pergaulan. Kemudian jangan malu mengatakan bahwa kita bukan perokok. Perbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok. Oke, itu tadi beberapa yang bisa Ibu sampaikan sebagai pengawal sebelum kalian menonton video nanti yang Ibu tampilkan. Videonya sudah Ibu share ya di grup kelas, silahkan ditonton, itu video animasi tentang bahaya merokok. Jadi silahkan ditonton, nanti setelah kalian Ibu kasih waktu menonton, ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan. Sebaiknya dimulai dari sekarang saja menontonnya ya, Ibu kasih waktu buat menonton. Itu filmnya sebenarnya ada 9 menit. Tapi kalau kalian merasa nanti bisa kalian percepat supaya nggak kelamaan, bukan 5 menit, 9 menit, mohon maaf Ibu salah bicara ya. Pengen dicepetin, yang penting kalian paham dengan isinya, monggo silahkan. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai menonton videonya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, Ibu ingin kalian mengerjakan sesuatu ya. Setelah kalian tadi mengamati film dan mendengarkan sedikit apa yang sudah Ibu sampaikan tentang materi bahaya merokok, Ibu ingin kalian satu mengidentifikasi pesan-pesan apa yang terkandung dalam film pendek tersebut. Kedua, menganalisis perilaku tokoh dalam bukan menganalisis, mohon maaf Ibu salah. Ada beberapa hal yang kalian perlu lakukan, itu sudah ada di LKPD yang Ibu bagikan ya. Silahkan dikerjakan per kelompok. Tadi Ibu lupa sebutkan ya, kita sudah lakukan pembagian kelompok pada pertemuan yang lalu. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kerjakan LKPD-nya. Nanti setelah selesai, kita diskusikan hasil pekerjaan kalian. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian yang lain menanggapi. Misalnya kalian ngerasa, Bu, kok bahasannya sama? Ya, karena kenapa Ibu kasih bahasannya sama tiap kelompok? Karena masing-masing anak itu pasti punya pengalaman dan cara pikir yang berbeda tentang rokok. Jadi nanti barangkali ada hal-hal yang pengen disampaikan tiap-tiap anggota kelompok atau kelompoknya masing-masing. Ibu persilahkan ya. Ibu kasih waktu. Bu, tanya Bu. Oke, silahkan. Kelompok saya siapa ya Bu? Ya lupa saya Bu. Oh, kelompoknya Eka dengan Anjar. Oh ya. Sama saya, Eka. Ya. Kelompoknya Debbie dengan Anita ya. Kelompoknya Dewi dengan Wiono. Iya, Bu. Kemudian kelompoknya Samsul dengan Hendra. Monggo. Silakan dikerjakan sama kelompoknya masing-masing. Waktunya berapa menit Bu? Waktunya Ibu kasih waktu 7 menit lah.
Bagaimana? Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Nambah waktu dikit lagi deh, Bu. Iya, boleh. Tapi jangan lama-lama ya. Ya. 5 menit lagi, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai, baiklah. Kelompok siapa duluan yang pengen mau menyampaikan? Oh ya, Anita, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang bahaya-bahaya merokok. Yang pertama, sebutkan 3 bahaya merokok. Jadi bahaya merokok itu bisa menyebabkan penyakit, Bu, penyakit jantung, penyakit kanker mulut, kanker lidah, kanker tenggorokan, kanker paru-paru. Kemudian sebutkan 3 zat berbahaya dalam merokok. Ada arsenik yang dapat menyebabkan jenis penyakit kanker, kemudian tar dan karbon monoksida. Sebutkan pesan yang terkandung dalam film pendek. Jadi dari film pendek yang tadi kelompok kami simak itu kita tidak sadar ketika merokok. Kita hanya sibuk dengan memuaskan diri sendiri agar kelihatan keren dan karena memang sudah hobi dan sudah kecanduan dengan rokok, dia tidak sadar kalau ternyata setelah dia merokok itu jangka panjangnya itu yang dia alami, kemudian kayak misalkan kalau punya bayi, anak-anak kecil di sekitar itu yang sebagai perokok pasif itu juga menerima dampaknya. Sebutkan 3 cara untuk menolak ajakan merokok. Ya, terus bisa bersikap asertif untuk menolak. Walaupun teman-teman bilang kalau itu enggak, tapi daripada kita kena penyakit, dampaknya buruk, lebih baik saya bersikap aktif untuk menolak ajakan merokok. Terima kasih, Bu. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Oh ya, baiklah. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Anita. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang mau disampaikan dari yang sudah dipaparkan oleh Anita tentang hasil kerja kelompoknya? Mungkin ada yang sama atau ada yang beda. Monggo silahkan. Sama, Bu. Sama, Samsul juga sama ya? Sama, Bu. Eka, bagaimana? Samsul itu pernah ngerokok itu, Bu, kayaknya, Bu. Oh, berarti termasuk yang kemarin ketahuan di belakang sekolah itu ya? Hari ini sudah tidak, Iya, Bu? Bu. Betul, Bu. Iya, kemarin, Bu. Iya, Dewi kemarin lihat, Bu. Di bawah pohon jambu, Bu. Ya, semoga kedepannya Samsul nggak ngerokok-ngerokok lagi ya. Itu dikasih sama Bu, sama Hendra, Bu. Belinya di warung katanya, Bu. Di kantin Tapi kok katanya. nggak dipanggil, Bu? Iya. Bu. Hendra Sudah katanya dipanggil sebetulnya, cuma sampai bagaimana?
Kenapa Samsul? Ya, Hendra yang bagi Bu, katanya Hendra beli di warungnya Eka Bu, Eka Dewi. Iya, Bu, orang tuanya Eka Dewi jualan ini, Bu. Kan buka toko, Bu, ada jual rokok juga. Oh iya, ada kiosnya. Iya, betul, Bu, betul. Ya, Iya. wah, ini bisa. Samsul biasanya beli Oh, eceran, itu kan. Bu. Ya, kalau beli 2 gratis 1 biasanya Bu. Berarti besok-besok harus dikasih tahu ini ya, anu Eka Dewi ini ya, supaya orang Iya, tuanya sebenarnya saya mau, iya Bu Guru. Sebenarnya saya mau melapor tapi takut diancam sama Samsul. Iya. Berarti lain kali mungkin Ibu harus anu apa orang tuanya harus dikasih tahu juga mungkin ya Eka Dewi kalau anak ibu bawah usia 17 tahun jangan mungkin seperti itu kali ya. Barangkali bisa. Terus Harus itu, Bu, harus, Bu. Samsul juga harus bisa bersikap asertif tuh seperti kata Anita tadi ketika ada yang menawarin atau yang ngajakin harus bisa bersikap asertif menolak seperti itu. Apalagi kalau Samsul udah tahu betul atau paham apa itu bahaya merokok. Sekarang Samsul paham belum bahaya merokok buat Sudah Bu. diri? Bu, kalau menolak terus nggak dapat teman gimana, Bu? Temen yang lain kan masih ada. Bukankah kita itu harus pilih-pilih teman? Maksudnya pilih-pilih teman itu yang kira-kira membawa manfaat baik untuk kita. Jadi nggak apa-apa kalau kita harus teman itu. Yang penting niatnya yaitu tadi supaya membawa pengaruh baik untuk diri kita. Seperti pepatah, kalau kita berteman dengan tukang ikan, nanti kita bawa amis. Kita berteman dengan penjual parfum, kita akan bawa harum. Itu pentingnya memilih teman supaya kita punya pengaruh, menerima efek yang baik gitu, dapat pengaruh yang baik. Ya, Eka? Paham Ya, Bu. maksud Ibu, Iya, Eka? Bu. Iya, Bu. Iya Bu. Ada lagi kelompok lain yang pengen menyampaikan pendapatnya atau hanya Anita saja tadi dan yang lainnya sama? Sama Bu. Sama. Eka mungkin? Sama Bu. Sama, Ya, Bu. ini Hendra, ini Hendra sama Wian. Keluar, Bu. Keluar Bu. Izin tadi Bu katanya haus mau beli minum di kantin. Ini sudah 1 jam udah masuk Bu. Ini kan masih jam belajar, kenapa pada ke kantin? Skip, Bu, skip. Haus katanya Bu. Skip. Oh ya, baiklah. Berarti lain kali kalau kita mau kegiatan belajar sebelum dimulai belajar, kalau sama Ibu boleh kok ya izin dulu. Jadi supaya nggak tertinggal dengan materi yang pengen disampaikan. Ya, apa materi yang bakal disampaikan oleh Bapak dan Ibu gurunya ya. Ya Bu. Oke, kalau nggak ada. Oh ya, Debbie mau tanya. Tanya, Ibu. Ya, Itu monggo tadi kan silakan udah Debbie. dampak rokoknya untuk bagi perokok, Ibu ya. Iya. Kalau dampak bagi yang tidak merokok apa, Bu? Oh, kalau dampak yang bagi yang nggak perokok itu berarti kan perokok pasif. Kalau dia tinggal di lingkungan yang banyak sekali merokok, otomatis dia pun kena dampaknya. Karena jadi penghisap juga, penghisap asap rokok kan seperti itu. Itu namanya dampak buat perokok pasif. Ya, Debbie, ada lagi? Mungkin saya bisa bantu Bu. Oh ya, silakan Eka Dewi. Iya, resiko untuk yang diperoleh apa ya, atau dampak yang diperoleh baik itu perokok pasif, perokok aktif maupun perokok pasif itu sama saja. Jadi dia berpengaruh ke kesehatan dan kualitas hidupnya seseorang gitu. Menurut pemahaman saya begitu Bu Guru. Iya, memang seperti itu. Makanya Ibu tadi bilang, baik perokok aktif maupun perokok pasif, atau kita nggak merokok, kalau kita di lingkungan tempat yang banyak sekali orang merokok, otomatis kita pun terkena dampak atau bahayanya asap rokok seperti itu. Yang lain mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya atau punya pengalaman?
Berarti bahaya Ibu ya, rokok itu Ibu ya. Oh, sangat berbahaya. Hanya saja tidak semua orang paham akan hal itu. Mereka tahu ketika membeli di bungkusnya itu sudah tertera, tapi seolah nggak percaya. Selama ini saya merokok baik-baik saja seperti itu. Padahal seperti kita sakit. Kalau kita sakit itu kan berproses. Kita sakit itu nggak langsung. Kita kena batuk pilek nggak langsung yang blek, kena batuk pilek nggak. Dimulai dari sakit tenggorokan, susah menelan, kan seperti itu. Itu tanda-tanda ketika kita mau sakit batuk pilek gitu, bersin-bersin, kemudian nanti nambah hari, nambah lagi gejalanya seperti itu juga ketika orang merokok, nggak langsung ketika kita merokok kemudian kena kanker mulut, enggak, berproses, semuanya berproses, proses penumpukan zat berbahaya yang kita tumpuk dalam tubuh itulah yang bisa memacu berbagai macam penyakit seperti yang tertera dalam bungkus rokok yang mungkin pernah kalian lihat ketika kalian mungkin membelikan orang tua atau saudara, atau mungkin kalian juga jualan di rumah kan ya, bisa dilihat itu sebenarnya nggak bukan omong kosong, bener adanya gitu. Mungkin kalau kalian bisa googling, bisa searching, bahkan para pemilik pabrik-pabrik itu malah rata-rata nggak merokok gitu loh. Tempatnya rokok buat tubuh mereka seperti itu. Mungkin ada yang mau menyampaikan pengalaman apa yang dirasakan ketika ditawarin merokok, atau bagaimana cara menolak, atau mungkin ketika kalian tadi menonton film bahaya merokok tadi, ada yang pengen disampaikan pengalamannya, atau baru tahu Bu ketika ternyata setelah menonton. Ya, Debbie silakan. Aktifnya, Bu. Karena perokok aktif itu belum tentu dia menghisap itunya, apa namanya, asapnya. Kan cuma sampai di mana, di mulut aja terus dikeluarkan. Sedangkan perokok pasifnya kan menghisap itu kan kadang sampai ketelan. Kayak gitu, Bu. Jadi apa namanya, dampaknya itu kadang orang yang di dekat merokok itu malah justru lebih ke batuk-batuknya itu yang pasif itu, yang di dekatnya itu, bukan yang rokok gitu, Bu. Oh, itu tadi pengalaman Eka waktu melihat videonya atau pengalaman pribadi ketika? Pengalaman pribadi, Bu. Oh, ya, baiklah. Kalau Debbie? Ini Bu, pengalaman ayah saya Bu. Ayah saya enggak ngerokok, tapi dampak dari teman kerjanya kena ke ayah saya Bu. Oh, jadi terkena. Iya, kemarin itu periksa kan sesek, ternyata paru-parunya bermasalah. Ditanya sama dokter katanya paru-parunya bermasalah. Ternyata diperiksa, di ronsen kemarin kata ibu saya, di ronsen itu katanya ada bercak di paru-paru. Ditanya sama dokter, merokok enggak? Ayah saya bilang enggak ngerokok. Memang dari remajanya enggak rokokan Bu ayah saya sampai ini. Ternyata tempat kerjanya itu satu ruangan yang orangnya banyak yang merokok. Kemudian ini Bu, tahu AC tapi tidak di ini Bu, tidak di luar ruangan AC. Oh iya. Berarti kurang lebih aja ya. Kalau bapaknya kalau bapaknya Debbie kan nggak perokok ya. Kalau ibu ini mertua ibu tuh perokok berat. Bahkan sehari ini nggak cukup 1 bungkus. Jadi kemarin tuh sempat sakit dan masuk rumah sakit, itu memang paru-parunya bengkak, paru-parunya kotor kan. Ketika di ronsen tuh posisi warnanya paru-paru tuh menghitam seperti itu. Udah gitu terjadi pembengkakan juga di paru-parunya. Karena tiap hari ini batuk, enggak sakit batuk tapi tiap hari ini batuk. Mungkin karena paru-parunya yang kotor tersebut makanya bisa menyebabkan batuk itu tadi. Tapi memang itu kondisinya perokok berat seperti itu. Jadi
Itu kenapa pentingnya buat kalian kalau ada orang di sekitar kalian nanti ada yang merokok dijauhi ya, karena nggak bagus buat kesehatan tubuh kita. Ada lagi yang pengen menyampaikan pengalamannya mungkin? Anak-anak, apakah mengantuk? Iya, Debbie, silakan. Kan saya kalau ke sekolah naik angkot, Bu. Di Iya. angkot itu ada yang ngerokok. Ternyata kalau saya pernah negur, Bu, saya dimarahi, Bu. Katanya anak kecil tahu apa gitu, Bu. Ya, itu susahnya kadang orang itu kalau tidak pengertian ya, padahal kita juga punya hak yang sama untuk menghirup udara yang segar. Jadi mungkin ke depannya Debbie kalau kemana-mana pakai masker untuk melindungi diri sendiri. Karena nggak semua orang paham bahwa kita ini punya hak yang sama untuk memperoleh udara segar. Ya, Debbie ya. Ya, Ibu. Tapi yang Debbie lakukan sebetulnya tidak salah, sudah betul. Selama kita menegurkan orang dengan cara yang baik dan sopan, menurut Ibu sudah baik. Hanya saja orangnya saja yang tidak bisa menerima masukan ya. Ibu juga kalau di bis, naik bis, terus banyak orang, ada yang merokok, Ibu tegur kok. Mohon maaf, Bapak, saya tidak tahan dengan asap rokok, Ibu ngomongnya seperti itu. Yang lain mungkin sampaikan pendapatnya atau tidak ada? Saya, Bu. Oh ya, Hendra. Hendra dari mana tadi? Habis Katanya sholat, izin Bu. ke kantor. Oh, teman-temannya bilang tadi izin ke kantor. Skip, Bu. Iya. Gini, Bu. Ya, ini mungkin ini kan nggak, kalau saya ngomong etis dan etis ya, Bu ya, karena saya selaku pelajar, masalah merokok ini kan memang kembali pada dirinya dan lingkungan. Yang kadang kala ini membuat saya, mohon maaf Bu, saya tidak perokok Bu, ya nggak pernah namanya perokok itu gimana. Yang Tadi Samsul bilang katanya dapat rokok dari Hendra. iya. Oh alah, iya, wes ya Bu, iya. Itu memang Bu, ini ya memang buat Bu, apa namanya? Mohon maaf ya, saya bergabung apa namanya? Dapat itu apa dari teman untuk dijualkan. Ya, untuk menjual, membantu ekonomi Bu di rumah lagi suatu hal. Tapi saya tidak pernah merokok Bu, nggak pernah merokok saya. Belum tentu loh ya kemudian kita. Ini Bu, mohon maaf ya. Ini mungkin ada pertanyaan di lingkungan teman saya yang yang selama ini apa namanya membuat saya tuh bertanya sama teman. Oke lah, lingkungan pendidikan tidak boleh merokok. Ya, tetapi kadangkala sering kata jumpai bahkan di lingkungan sekolahan kita itu banyak, mohon maaf tanda kutip saya ngomong oknum ya Bu ya, oknum salah tahu dewan pengajar dengan seenaknya saja tuh memberikan contoh rokok yang nggak baik. Nah itu loh Bu, kadang-kala itu dilemanya. Ketika kita mau mengingatkan itu bagaimana Bu fenomena dan itu mungkin banyak di sekolah teman-teman saya yang saya jumpai seperti itu. Banyak dewan guru melakukan langgar rokok, tapi dengan di tempat terbuka dengan seenaknya beliau memberikan contoh yang tidak baik. Itu bagaimana Bu? Kemudian kami khususnya menyikapinya. Seperti itu. Mohon maaf, karena memang saya memang tidak merokok, memang saya jual itu ya. Itu Bu. Ya, baiklah. Kalau untuk jualnya berarti lain kali diganti ya Hendra ya, jangan rokok yang dijual, enggak apa-apa bantu perekonomian teman itu, tapi paling enggak jangan rokok lah, apalagi kalau di lingkungan sekolah. Terus yang kedua, kalau masalah tadi banyak sekali para pendidik yang ketika di lingkungan sekolah pun ada yang merokok. Itu sebenarnya kurang lebih sih seperti yang sama Debbie sampaikan tadi, nggak semua orang itu kan memang paham. Kadang yang ditegurkan aja tanggapannya lain, apalagi kalau yang menegur itu anak-anak seusia kalian gitu loh, sementara mereka sudah jauh lebih dewasa daripada kalian, otomatis ngerasa bahwa lebih tahu banyak daripada daripada kalian seperti itu. Jadi kalau menurut Ibu sih, kalau di lingkungan sekolah ada Bapak Ibu guru kalian yang merokok, Bapak Ibu guru, kalau Bapak guru mungkin ya cukup dijadikan contoh yang tidak perlu dicontoh.
Ya, kalau Ibu bilang bukannya contoh itu untuk dicontoh, enggak semua contoh contoh yang ada itu enggak semuanya harus kita tiru, ya. Jadi itu bisa dijadikan pembelajaran aja bahwa dalam hidup itu memang ada baik, ada enggak, tergantung kita aja bagaimana memilihnya. Terus kalau kadang kalau di lingkungan guru gini sebenarnya juga sudah mungkin sudah pernah ada yang menyampaikan. Kalau Ibu pribadi sudah pernah menyampaikan paling tidak jangan di depan anak gitu. Karena walau bagaimanapun kan saya ibu ini paling sering nih ngasih tahu anak-anak jangan rokok. Pokoknya paling tidak jangan di lingkungan sekolah, Ibu bilang. Kalau buat mereka yang sudah kecanduan rokok, Ibu bilang paling tidak jangan di lingkungan sekolah, apalagi ke Bapak Ibu guru, Bapak gurunya. Pasti Ibu sampaikan juga. Hanya saja tidak semuanya bisa mentolerir hal itu gitu loh. Kadang mereka ngerasanya nggak enak, nggak ngerokok seperti itu. Padahal kami ibu-ibu ini rata-rata nggak tahan. Iya kan? Kalau anak-anak cewek ini tahan nggak dengan asap rokok? Kan Bu, Enggak, Bu. Ya, sama. mau batuk sesek Bu, sesek Bu. Ya, rata-rata ibu guru ini juga pada nggak tahan. Ketika ada yang merokok, pasti mereka menjauh semua. Di ruang guru misalnya ada yang merokok satu aja, dah tuh pada yang lain pada menjauh dah. Cari tempat masing-masing supaya nggak kena asapnya. Karena dari jarak jauh aja asap rokok itu udah kecium buat kita yang tidak perokok dan nggak suka rokok gitu. Ya, jadi buat Hendra harus bijak-bijak ya, cari contoh karena di lingkungan kita ini banyak sekali mungkin contoh-contoh yang kadang nggak bisa kita contoh, nggak harus kita contoh seperti itu. Bu. Bagaimana Hendra? Iya Samsul. Ya Bu, ya Bu, terima kasih Bu ya. Sekali lagi mohon maaf, tadi habis sholat Bu yang Ya, jadi nggak apa-apa Hendra. Kenapa Samsul? Jam istirahat Ibu sudah mau keluar main Bu. Ya, baiklah. Kalau begitu berarti jam Ibu sudah mau habis ya. Kalau sudah mau habis, bagaimana anak-anak bisa bantu Ibu Ya. simpulkan apa hasil diskusi kita kali ini? Ya, Debbie silahkan. Ini Bu, rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita, baik yang perokok pasif maupun perokok aktif. Dampaknya itu juga menyebabkan bagi yang merokok baik maupun yang tidak merokok itu kan penyakitnya banyak, dari kanker tenggorokan, kemudian kanker kulit juga bisa karena dari asapnya, kemudian kanker mulut itu kan juga bisa Ibu, kemudian paru-paru juga bisa. Itu Ibu. Ya, sebetulnya kalau kalian browsing juga bisa itu ya kalian buat Hamsul tuh yang pernah coba-coba ngerokok ya, nanti banyak-banyak browsing tuh penyakit-penyakit yang bisa timbul karena rokok tuh atau korban-korban rokok tuh banyak sekali tuh yang kanker mulut, yang kanker tenggorokan tuh bisa ditonton nanti. Siapa tahu bisa memicu Samsul untuk tidak mencoba rokok lagi seperti itu. Yang lain ada yang mau bantu menyimpulkan juga? Enggak, Bu, saya istirahat, Bu. Oh ya, kalau nggak ada, seperti yang Debbie sampaikan tadi ya, bahwa rokok itu sangat berbahaya buat kesehatan tubuh kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita hindari. Buat yang sudah pernah mencoba merokok, mudah-mudahan kedepannya tidak merokok lagi. Terus buat yang sering kali ditawarin, semoga kedepannya punya cara yang jitu untuk menolak ketika ada ajakan atau tawaran untuk merokok. Kemudian buat anak-anak ibu yang cantik, yang seringkali tinggal di lingkungan banyak yang merokok, sering-sering cari tempat udara segar ya, jangan sering-sering ngumpul dengan orang-orang yang merokok supaya terhindar dari bahaya asap rokok. Itu saja yang pengen Ibu sampaikan. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya hari ini. Semoga tidak bosan ya dengan bimbingan klasikal kali ini. Dan sampai ketemu minggu depan. Tapi sebelum itu Ibu pengen
Yang laki-laki pimpin berdoa. Ya Bu, saya pimpin Bu. Terima kasih Bu Putri. Semoga ini buat bisa pengalaman kita, pengajaran kita tentang bagaimana sih pengaruh rokok dan bahayanya buat kita, diri kita sendiri, baik juga lingkungan. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa LKPD-nya tadi yang sudah Ibu bagi, tolong dikumpulkan lagi sama Ibu nanti ya. Ya Bu. Ya Bu, ya Bu. Ya, Ya, sampai ketemu minggu depan. Ya Bu. Semoga semua sehat selalu. Jangan lupa belajar di rumah. iya, Amin, amin. amin.